kuning, kemudian dia infakkan hartanya, dia infakkan kebunnya, dia infakkan rumahnya, dia infakkan rukonya, ana al-laili wa ana an-nasyam dan malam. Maka dua laki-laki inilah yang nanti akan mendapat kemuliaan. Ibu silakan pilih. Ingin menantu hafiz 30 juz atau ingin menantu pengusaha omset 30 miliar. Pilih A atau pilih B? Dua-duanya. Saya ulang, ibu ada menantu nih, hafiz 30 juz. Yang calon kedua pengusaha omset 30 miliar. Pilih yang A, pilih yang B. Dua-duanya tetap ibu. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu punya anak, punya menantu hafiz 30 juz, pengusaha soleh omset 30 miliar. Siapa? Utsman bin Affan, hafiz Quran, ganteng, menantu Nabi, khalifah nomor 3, dan isi dompetnya 5, sekian triliun. Utsman bin Affan. Boleh ya. Maka yang sudah terlanjur tua, nggak ada ngafal Quran, nggak ada hafalan Qurannya, nggak punya anak hafal Quran, nggak punya cucu hafiz Al-Quran, menantu pun tak ada, jangan berputus asa. Ada pintu yang lain, silakan bisnis, silakan cari uang yang banyak untuk membantu membela para hafiz Al-Quran. Selesai habis 30. Oh, yang mau pilih juga monggo. Syukur-syukur muncul generasi ini. Bu, menantu ibu habis Al-Quran, tapi miskin. Nah, lo kan mikir kan. Nah, alhamdulillah saya S1 ekonomi umum, S2 ekonomi Islam, S3 ekonomi Islam. Nanti kita ngobrol, akan kami jadikan hafiz-hafiz ini doktor ekonomi syariah. Masya Allah. Kalau perlu setiap hafiz Al-Quran menjadi doktor. Kenapa? Man arada dunya fa'al bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'al bil ilm. Pengen dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Man arada huma, ingin dua-duanya, harus menguasai ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Maka jadilah Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Biruni. Mereka hafiz Al-Quran dan pakar dalam bidang ekonomi. Ibnu Khaldun, mereka hafiz Al-Quran usia 9 tahun, dan juga pakar kedokteran Ibnu Sina. Mereka pakar Al-Quran, ngerti kitab kuning, nahu, sorof, mantik, balagu, asbabun nuzul, asbabul wurud, dia ngerti, dan pakar juga matematika, aljabar, algoritma. Maka jadikan anak cucu keturunan kita menguasai ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kami, generasi kami banyak S2, banyak MBA, nggak bisa ngaji. Ya, banyak nih generasi yang lama, kuliah di mana-mana, nggak bisa baca Quran, stop, tobat. Yuk kita bikin generasi yang bagus. Dia ST hafiz 5 juz, SMA 10 juz, dia kuliah hafiz 30 juz, dan pakar dalam bidang tertentu. Insya Allah. Bolehkah kita punya anak hafal Quran? Boleh. Dan juga dia pakar matematika, monggo. Dia juga hafiz Al-Quran, dia juga ngerti kitab kuning, dan juga insinyur dalam bidang teknologi, silahkan. Bahkan Masya Allah dia ngerti Al-Quran dan doktor dalam bidang teknologi, dalam bidang pertanian, silahkan. Saatnya umat Islam bangkit. Dari mana? Bermulai dari gerakan sholat subuh berjamaah, kemudian keturunan kita menjadi hafiz dan juga ahli intelektual dalam akademis dan sebagainya. Insya Allah. Sampai jam berapa? Masya Allah. Ya, kesimpulan. Yang pertama, yuk jadikan generasi kita penghafal Al-Quran. Yang masih punya anak kecil, alirkan ke sana. Anaknya, cucunya, menantunya, anak yatim, alirkan ke sana. Tak mampu ke sana, jangan menyesal. Siapkan generasi yang pengusaha, tanpa riba, tanpa suap, tanpa transaksi yang batil. Al-Quran kitab suci, ya, jangan sampai donatur masuk ke rumah tahfiz dari lembaga riba. Sini yang bikin susah anak hafal Quran. Mungkin hartanya haram, nggak bisa dong. Jangan campurkan air putih dengan air kencing. Harta riba haram, dari suap haram, dari korupsi haram. Jangan masuk ke rumah tahfiz, mohon maaf
haji. Tolak. Ya, kalau orang jelas nih dia mainnya riba, mainnya korupsi, nyumbang ke rumah tangga, mohon maaf, tolak. Tak bisa bercampur dengan air putih, dengan air kencing. Ibu, ini air putih 1 gelas, tapi ada air kencingnya. Mau minum, Bu? 1 tetes doang. Air kencing Pak Ustaz Abdul Haq. Pak Doktor, mau minumnya? Demikian pula Hafiz Sunan, demikian pula rumah tahfiz. Jangan sampai sarapannya, makan siangnya, makan malamnya sumber dana yang haram, dari riba, dari korupsi, dari yang suap menyuap. Mohon maaf, akan bersambung, capek kita seperti itu. Cari yang halal seperti itu. Kemudian setelah habis Quran, mungkin 18, 19, dan musyawarah. Ini anak mau jadi hafiz yang seperti apa? Hafiz yang alim, pakar kitab ini, monggo silakan. Tapi dia ada kemampuan teknologi, silakan. Insinyur silakan, dokter silakan, S2, S3 silakan. Oh, dia kuat kemampuan pemimpinnya, silakan hafiz Al-Quran. Silakan ngerti Al-Quran, jadi leader, jadi camat, jadi gubernur, silakan. Insya Allah tahun depan camatnya hafiz 5 juz. Tahun depan bupati hafal 20 juz. Tahun depan gubernur hafal 20 juz. Amin ya robbal. Dari mana mulai? Dari sini. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.